Bapak kan sudah berkarir di dalam industri network marketing seperti ini kan udah puluhan tahun, tentunya mengalami banyak tantangan. Tidak mudah ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak sendiri mempertahankan momentum dan mendisiplinkan diri sehingga energinya tadi itu selalu keep in going? Strategi saya adalah satu, saya baca buku. Buku itu sebenarnya salah satu strategi. Karena di buku itu selalu bilang bahwa dalam perjuangan itu selalu ada turun naik. Di bisnis manapun tidak ada yang mulus gitu. Menurut Pak Ongki yang namanya big momentum itu kayak pertemuan yang besar gitu Pak. Jadi peristiwa apakah yang menurut Pak Ongki itu yang dinamakan big momentum Pak? Ya sebenarnya big momentum itu hanya istilah saja. Sebenarnya tidak dilihat dari skala pertemuannya besar atau kecil gitu. Selamat pagi Pak Ongki Yanata, apa kabarnya? Semakin segar, semakin berseri mukanya dan semakin awet muda. Ini lagi di mana nih Pak Ongki? Ya pagi Ira, thank you, God bless you dan selamat pagi. Dan ya lagi di Jakarta, kamu juga segar bugar nih. Terima kasih Pak Ongki, itu berkat energinya Pak Ongki Yanata. Saya sekarang ini di Surabaya Pak Ongki. Ya, Pak Ongki, satu kehormatan besar buat saya. Hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan seorang Ongki Yanata, leader besar di bisnis industri network marketing, di mana jaringannya sudah terbukti bukan hanya tersebar di Indonesia, tapi juga tersebar di mancanegara. Meskipun di saat bisnis lain mengalami keterpurukan, tapi di industri network marketing yang Pak Ongki Yanata itu semakin deras cash flow-nya. Dan itu terbukti dari wajahnya Pak Ongki semakin awet muda. Thank you Ira, thank you. Jadi begini Pak Ongki Yanata, di industri network marketing itu kita membutuhkan impian yang sangat-sangat besar. Tapi juga dijelaskan bahwa penting arti sebuah momentum. Menurut Pak Ongki sendiri, seberapa pentingkah arti momentum di bisnis jaringan dan apa sih arti momentum itu Pak? Ya sebenarnya salah satu kunci keberhasilan, memang tadi dikatakan bahwa mimpi, impian itu sangat penting, itu benar. Tapi kalau dalam perjalanan menuju ke dreamnya itu ya, proses dalam bisnisnya itu apabila tidak dapatkan momentum gitu, itu akan ada tantangan. Karena pada dasarnya bisnis jaringan itu dibangun dengan energi, positif energi, percaya diri, dan nah momentum ini adalah bagian dari energi yang sangat-sangat penting. Momentum tuh seperti apa gitu? Momentum tuh kayak misalnya main layang-layang ya. Kalau kita, ini ilustrasi versi saya aja. Kalau kita main layang-layang, bagi yang pernah main layang-layang itu kadang-kadang sepertinya nggak dapat angin gitu. Layang-layangnya sepertinya mau naiknya susah gitu. Jadi orang mesti tarik benang gitu ya, tarik yang kencang gitu supaya dapat anginnya itu naik. Itu yang dimaksud dengan momentum. Kalau dapat momentum itu, kalau main layang-layang, dia dapat angin gitu ya, kencang gitu. Itu istilahnya talinya tinggal diulur, dia naik aja. Bahkan dia terus naik itu, layang-layangnya terus naik. Nah itulah momentum. Dalam bisnis jaringan sangat diperlukan itu. Jika seseorang tidak dapat momentum dalam bisnis jaringan, walaupun dia taruh dream di situ, kemudian sepertinya tidak ada yang move dia untuk mengejar impiannya dia. So momentum itu bisa diciptakan. Menurut saya ya, momentum itu bisa diciptakan tergantung keputusan orang itu. Cara membangun momentum itu ada beberapa cara. Mungkin nanti akan saya uraikan, kalau sempat saya akan uraikan. Intinya itu momentum itu sangat penting dalam bisnis jaringan. Ya. Jadi benar-benar momentum itu adalah seperti energi ya Pak ya. Dan itu sangat penting untuk menggerakkan kita menjalankan bisnis network marketing itu ya Pak. Seperti itu ya Pak. Sangat sangat benar, sangat benar. Jadi contoh tadi main layang-layang ya, dengan sendirinya dia akan naik, 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 bahkan kalau kita dapat momentum. Sehingga justru momentum itu
saling push. Jadi kita sebagai leader kita bisa push ourselves, tapi momentum juga sama-sama. Jadi istilahnya ya dapat energi itu tadi, ya Ira. Iya, iya Pak. Pak, Bapak kan sudah berkarir di dalam industri network marketing seperti ini kan udah puluhan tahun, tentunya mengalami banyak tantangan dan rintangan yang tidak mudah ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak sendiri mempertahankan momentum dan mendisiplinkan diri sehingga energinya tadi itu selalu keep in going terus dan tetap naik seperti layang-layang itu tadi Pak. Jadi sebenarnya ada strategi ke sana. Kalau saya pribadi boleh sharing pengalaman saya, pada saat misalnya saya merasa momentumnya nggak dapat nih, oke. Strategi saya adalah satu, saya baca buku. Oke, buku itu sebenarnya salah satu strategi. Karena di buku itu selalu bilang bahwa dalam perjuangan itu selalu ada turun naik. Di bisnis manapun tidak ada yang mulus gitu. Itu hanya dalam hayalan orang aja. Kalau dalam hidup kan begitu juga kan. Saya yakin Ira di umur sekarang ini dengan 2 anak gitu ya, dalam kehidupan berkeluarga, itu hanya dalam film aja. Kalau hidup keluarga tuh mulus, itu hanya film drama cinta yang Betul banget Pak. orang waktu remaja nonton tuh ya, orang misalnya anak remaja nonton film cinta tuh wah dia berbunga-bunga cinta-cinta dengan si A gitu ya, nanti dia membayangkan perkawinannya indah seperti itu. Nggak selalu lah, saya yakin keluarga manapun, rumah tangga manapun selalu ada goncangan, tantangan dan harus dilewati. Persis dalam bisnis juga gitu, ada goncangan, tantangan, sehingga bagaimana kita di tengah-tengah kondisi down misalnya, kita menghadapi penolakan, mungkin bonusnya juga kadang-kadang nggak lancar. Kalau jaringan belum mapan ya, beda dengan jaringan yang sudah mapan. Kalau belum mapan itu kan bonus masih up and down. Nah kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, kita akhirnya dibawa arus oleh momentum income ini. Pada saat income dia naik, dia wow, dia happy gitu. Pada income dia turun, dia mulai mikir aneh-aneh dan itu mengganggu momentum kan. Nah supaya tidak terganggu momentum itu, tadi saya bilang saya baca buku, saya zaman dulu kaset ya, saya dengerin kaset, dan kemudian saya sengaja telepon. Jadi saya angkat telepon kepada network saya. Dalam hal ini ya, bisa kita telepon ke downline kita yang sedang aktif ya, yang sangat aktif ini ya. Kita tentu telepon upline kita yang aktif dalam hal ini. Itu salah satu strategi. Dan bahkan saya membuat agenda saya penuh. Agenda saya penuh, misalnya saya janji home meeting, one on one. Kalau ada pertemuan saya tidak pernah absen di pertemuan. Sehingga boleh katakan saya mengisi semua saya punya kegiatan, pikiran saya itu tidak kasih kesempatan untuk setan masuk istilahnya. Karena kita selalu ada self talk ya, manusia itu selalu ada self talk. Nah dalam self talk itu, dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar, David Schwartz kan dibilang bahwa pikiran kita itu ada dua raksasa, itu dua monster. Dia berantem tuh, monster negatif, monster positif itu berantem. Nah sekarang tinggal siapa yang kasih makan kan, yang lebih banyak. Tadi saya bilang baca buku, hadir ke pertemuan, dengar kaset, saya telepon upline, telepon downline, saya buat agenda saya penuh, janji saya penuh. Saya sudah nggak ada kasih kesempatan self talk negatif ini mengganggu saya. Itu salah satu strategi dengan cara begitu. Kalau janji saya penuh, momentum saya terus ada. Misalnya contoh lah, kalau saya ada satu janji gitu ya, satu janji. Janji itu ternyata tidak mulus. Entah prospeknya nggak hadir misalkan, atau misalnya prospeknya negatif, komentarnya tidak menyenangkan, berikutnya kita nggak ada janji lagi. Apa yang terjadi? Yang kita ingat adalah peristiwa yang terakhir kan, yaitu penolakan tadi. Tapi misalnya kalau saya ada janji lagi yang kedua katakan positif, oke? Ya udah, dia akan menutup yang pertama tadi. Kalaupun yang kedua dapat respon negatif, waktu saya sudah terisi. Nah, makanya kenapa dibantu lagi dengan buku, dibantu lagi dengan kaset. Katakanlah dua-dua dapat respon negatif. Saya segera, kalau di mobil saya hidupkan kaset. Zaman dulu kaset, sekarang bisa pakai handphone. Saya langsung nyalakan itu. Wow, saya dengar lagi. Wow, ternyata ini orang berhasil mengalami tantangan ini. Saya tidak ada apa-apanya. Kalau benar-benar perjuangan saya itu dibandingkan mereka itu nothing. Sehingga saya tidak memberikan ruang saya untuk manja. Nangkap ya. Jadi saya tidak kasih kesempatan saya untuk manja. Saya
orang itu berjuang jauh lebih keras dari saya kok. Saya begitu aja manja. Itu kan self pity kan. Orang self talk itu suka self pity gitu, mengasihani diri sendiri gitu. Saya nggak kasih kesempatan, nggak mau. Pokoknya saya lihat ada orang jauh lebih berjuang dari saya lihat orang lebih parah dari saya, seperti itu aja bisa berhasil, kenapa bukan saya? Dahsyat Pak, luar biasa. Jadi mungkin seperti ibaratnya tuh kendaraan ya Pak ya. Jadi harus terisi bensin terus sehingga kendaraan itu tetap melaju apapun rintangannya dan tidak membiarkan kendaraan itu jadi mogok. Mungkin seperti itu ya Pak ilustrasinya. Ya kalau zaman dulu saya suka bawa sepeda motor ya. Dulu waktu SMP, SMA gitu ya, bawa motor. Bahkan kuliah pun saya masih bawa sepeda motor gitu. Kalau di sepeda motor tuh ada namanya busi, selain bensin ya. Ada oli, oke, ada namanya busi. Nah, kalau businya kotor gitu ya, sepeda motor tuh bisa mandek tuh. Tetet, mau ngebut sudah nggak bisa. Tetet, akhirnya makan bisa mati kalau businya listriknya habis. Nah, kalau businya kotor biasanya kita buka gitu ya. Kalau pernah naik sepeda motor ngerti nih pasti. Kita buka businya, kita bersihkan dengan kertas pasir itu kayak gitu. Kemudian kita pasang kembali lagi, dia jalan lagi. Sama, itu pada saat kita bongkar businya itu, selain isi bensin tadi ya, oli, dan pada saat kita bersihkan itu sama kita mengasah, sama seperti kita baca buku, sama seperti kita dengarkan kaset, sama seperti kita hadir ke pertemuan, itu perlu dibersihkan. Dengan adanya wealthy cell mentor, kalau zaman dulu belum COVID kita ada namanya wealthy show misalnya, dan pertemuan fisik maupun sekarang melalui Zoom, itu penting banget, nggak boleh absen, karena itu adalah membersihkan gitu. Istilah dalam CIT saya kan bilang mandi. Kita tuh, badan kita tuh kotor. Ilustrasi kotor itu adalah negatif masuk gitu. Itu kotor, badan kita kotor, perlu mandi. Kalau kita nggak mandi apa yang terjadi? Bau. Nah demikian juga mind kita tuh perlu mandi, kalau perlu kasih makan gitu. Betul banget Pak, luar biasa penjelasannya. Jadi demikian disiplinnya Pak Ongki Ianata untuk mempertahankan momentum. Makanya tidak heran jaringannya Pak Ongki benar-benar luar biasa sampai berkembang sedemikian pesat. Nah Pak Ongki, saya ingin bertanya sekali lagi, ada yang istilahnya itu dapatkan momentum, big momentum, momentum yang besar. Nah, menurut Pak Ongki, apa sih arti kita tuh harus dapatkan big momentum gitu Pak? Apakah menurut Pak Ongki yang namanya big momentum itu kayak pertemuan yang besar gitu Pak? Jadi peristiwa apakah yang menurut Pak Ongki itu yang dinamakan big momentum Pak? Ya sebenarnya big momentum itu hanya istilah saja. Oke, sebenarnya tidak dilihat dari skala pertemuannya besar atau kecil gitu. Memang di dalam pertemuan-pertemuan yang besar, contoh ya kita ada DNA Night, kemudian misalnya ada wealthy cell lah, pertemuan wealthy cell, ada DNA Night, kemudian juga ada namanya Annual Freedom Celebration yang besar sekali kan, kalau kita dulu bikinnya di Istora Senayan gitu. Nah itu pertemuan sebesar itu biasanya banyak terjadi magical moment ya, kita istilahkan dengan magical moment itu bisa jadi karena dari pembicaranya, bisa dari suasananya, dan bisa dari mungkin di acara itu ada film-film tertentu dan sebagainya. Itu kita bisa dapatkan magical moment. Tapi itu tidak cukup gitu, kayak isi bensin gitu. Nah tadi kalau istilah kamu itu isi bensin. Tapi setelah isi bensin ini apa? Kalau sepeda motor kita taruh aja isi bensin gitu, sama aja. Kan harus kita hidupkan sepeda motornya, kemudian kita sasarannya mau kemana, kita mesti ambil take action jalan. Nah waktu jalan itu kan ada mendaki, ada turun gunung gitu. Nah kalau naik sepeda motor bawa mobil juga ngerti kan, kita kan juga bawa mobil. Kita tahu tuh mau nanjak tuh, apa yang kita lakukan? Kita sudah siapkan diri dari sini, ya kan? Mulai tancap gasnya mulai dari bawah. Misalnya kamu sampai di tengah itu baru mau tancap gas, itu susah udah, ya kan? Kalau bawa mobil kan ada pengalaman itu kan, mendaki tinggi itu dari bawah sini sudah siap-siap ancang-ancang untuk injak gas, untuk supaya nanti kesininya itu momentumnya dapat. Nah pada saat dia naik momentum itu, kemudian dia kan turun gitu ya, bisa turun. Itu turun tanpa diapa-apain pun itu namanya momentum. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin dalam
dalam ilmu fisika, ilmiah, misalnya contoh kamu kan dari insinyur ya. Iya, Oh, insinyur sipil, bahas itu sipil ya kamu ya. iya Pak, sipil. Ada bahas momentum nggak kalau di sipil? Iya, momentum. Oke, coba. Malah saya mau belajar dari kamu. Momentum dalam sipil itu apa? Kalau momentum dalam sipil, Momentum itu ada masa dan ada kecepatannya juga Pak. coba uraikan kayak mungkin biar saya belajar juga gitu. Jadi kalau momentum itu adalah masa dikali dengan kecepatan waktu. Jadi ada waktunya. Nah, ada waktunya. Setuju. Demikian juga dalam bangun jaringan itu kita nggak bisa. Contoh ya Ira, contoh ya, ini kasih contoh aja. Dulu waktu saya part time, masih kerja di perusahaannya, di bisnis ini, saya pikir bahwa ini saya sepikiran di semua pembangun jaringan yang sedang kerja di kantor tuh, pasti dia pikir gitu. Waduh, saya sayang sih, masih harus kantor gitu. Coba saya seperti si A, kalau saya full time, saya pasti jaringan saya pasti bagus deh. Saya pasti ini deh pasti. Itu bayangannya seperti itu. Harus ke kantor kan, katakanlah jam 7 harus di kantor, ya kan? Pulang kantor tuh jam 5, belum lagi perjalanan dan sebagainya. Kan waktunya sudah pakai banyak ini untuk sebenarnya kalau pakai untuk bangun jaringan luar biasa kan. Kan kita selalu mempunyai bayangan begitu. Tapi setelah saya full time apa yang terjadi? Malah momentumnya turun. Nah sekarang mungkin pertanyaannya kok bisa momentumnya turun? Ini jawabannya. Tadi ingat nggak saya bilang agenda kita nggak boleh kosong. Iya. Nah saya banyak waktu. Bayangkan ya, tadinya misalnya jam 7 sampai jam 5 itu waktu saya sudah terisi di kantor. Nah, sekarang jam 7 sampai jam 5 itu saya nggak mungkin kegiatan saya penuh. Networker tuh pagi tuh hampir nggak ada jadwal biasanya. Jarang lah networker tuh ada janji, dapat janji pagi hari itu ada, bukan nggak ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, pertanyaan saya sekarang, waktunya untuk apa? Bisa melamun, Betul. iya kan? Nah pada saat melamun, setan masuk tuh istilahnya. Pikiran aneh-aneh itu masuk. Si A kemana, si B kemana. Dulu si A aktif, sekarang kok nggak ada lagi. Si B nggak ada lagi. Kita kan bisa pikir gitu. Padahal fenomena dalam bisnis jaringan tuh di jaringan siapapun ada orang keluar masuk. Ya kan? Nah hal-hal semacam itu namanya momentum. Nah disitulah itu sebabnya kalau kenapa di FFG kita selalu sarankan orang sebelum kamu full time konsultasi dulu. Nah, lain halnya kalau jaringan A dan B sudah berkembang gitu ya, sudah berkembang. Memang dia full time oke, karena dia bisa isi waktu di sini, waktu di sini, waktu di sini. Dia sudah jadwalnya penuh sehingga momentumnya masih oke. Tapi kalau dia jaringannya masih belum kuat, apa yang terjadi? Banyak waktu nganggurnya. Itu momentumnya turun. Kan ada faktor waktu tadi kan di dalam istilah Ada waktunya Pak. Jadi ada jangka waktunya karena kecepatan kali jarak waktunya. itu berarti kecepatan saya bisa bayangin sepanjang hari apa? Mungkin hanya kalau malam kegiatannya malam saya harus tunggu malam hari saja. Momentumnya hanya malam hari itu. Selama siang hari, pagi hari saya ngapain? Momentumnya turun tuh. Itu. Jadi mesti harus networker itu mesti bijak mengatur waktu. Kalau grup A, grup B itu sehat gitu ya jaringannya, dia pasti banyak waktu sudah harus isi dengan konsultasi lah. Belum dia baca buku sendiri, belum dia lakukan 3x21 sendiri, dia juga mentoring program sendiri. Misalnya lah, mentoring program is one of the strategi untuk naikkan momentum juga. Karena kenapa? Kalau misalnya Ira lagi kejar mentoring program gitu ya, atau re-mentoring program, buat mereka sudah mentor, tapi dia mau re-mentoring program, termasuk siapapun bisa re-mentoring program, lakukan ulang mentoring. Nah, kalau seseorang sedang mengejar mentoring program, momentumnya naik itu. Perhatikan ini ya, siapapun yang dengar ini, yang sedang mengerjakan bisnis ini, yang punya pengalaman, yang mentor khususnya. Ayo, bagaimana Ira sendiri lah waktu pengalaman masih belum mentor nih. Waktu kamu mau ngejar mentor, itu apa? Waktu mendekati deadline-nya, hampir mau mentor, feeling kamu apa? Excited, ya kan? Rasanya jadwalnya penuh, telepon sana, telepon sini, buat janji sana, janji sini. Nah, itu namanya momentum. Betul nggak? Betul. Jadi kayak ada burning desire, jadi seperti halnya ada kayak yang menggerakkan
Jadi apapun juga tanda petik tuh hajar bleh gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Jadi gangguan kecil tuh tidak terganggu lagi. Jadi kayak arus kencang gitu ya. Kalau arus kencang ada apa yang menghambat dia gitu ya. Coba ada satu arus datang dengan kencang. Ada hambatan, yang hambatannya pergi. Arusnya yang mendorong. Nah itu momentum. Tapi misalnya dorongan airnya itu lemah gitu ya, lemah gitu. Ada gangguan apa ya, mandek di situ. Tapi kalau dia kencang, apa yang bisa hambat dia lagi? Itu momentum. Iya Pak, dahsyat banget ilustrasi tentang momentum jadi sangat penting di bisnis jaringan, bukan hanya sekedar dream atau impian, tapi juga memiliki momentum. Nah tentunya founder dari FFG selalu menciptakan momentum-momentum itu ya Pak ya, dengan membuat pertemuan besar, skala besar seperti DNA Night, AFC, dan saat kemarin di Afrika itu sungguh luar biasa ya Pak, pada saat saya ngelihat videonya dan fotonya itu benar-benar kayak lautan manusia di Afrika. Nah itu saya yakin itu energinya benar-benar luar biasa, dan saya yakin itu yang istilahnya mungkin big momentum ya Pak, karena benar-benar sangat menginspirasi. Nah itu Bapak bisa jelaskan gimana kok bisa ya seorang Ongki Hianata di Indonesia membuat acara sedemikian besar dan memberikan banyak inspirasi kepada mereka yang hadir di sana. Gimana Pak ceritanya? Ya, sebenarnya yang istilahnya tadi kamu bilang big momentum itu, pertemuan kan salah satu adalah tadi saya bilang mendapatkan magical momentnya gitu ya. Nah di pertemuan-pertemuan besar tadi kan saya bilang juga banyak magical moment di dalamnya itu memang FFG merancang lah. FFG kan ada Wealthy Cell, ada Wealthy Cell Mentor, ada DNA Night, ada AFC dan masih yang lain-lain lah, termasuk kita ada network camp dan sebagainya, dan camp-camp yang lainnya, ada mentor camp. Semua itu kan adalah untuk membekalin kita ilmu juga, di samping itu juga momentum, dapatkan momentum di situ. Bisa jadi kita terinspirasi misalnya di Afrika gitu ya. Wow, gila. Orang datang berduyun-duyun gitu ya. Saya terinspirasi jujur. Saya sebagai pelaku jaringan yang sudah puluhan tahun saja gitu ya. Kalau di atas 20-an tahun. Nah, benar saya sudah di bisnis jaringan selama ini aja. Saya lihat, wow, di setiap pertemuan gitu. Bukan hanya di Afrika aja. Di Kamboja, waktu itu kita di DNA di Kamboja. Kemudian kita juga pernah bikin acara besar di Pasifik gitu ya. Wow, saya bahkan terkagum-kagum dengan semangat mereka. Nah, ini kan saling dorong-mendorong kan. Nah, yang dimaksud dapatkan big momentum mungkin lebih diartikan bahwa momentumnya non-stop. Contoh ya, dulu saya belum gitu paham bisnis jaringan. Saya lihat leader saya saya bilang, kamu kok nggak ada habisnya ya energi gitu ya. Kamu kok semangatnya nggak pernah turun ya. Saya tanya dia gitu, leader saya. Tahu nggak dia jawab begitu? Gimana bisa turun, Onggi? Orang jadwal saya penuh. Dari pertemuan satu, pertemuan, belum lagi yang versi DNA Night itu mereka pindah-pindah kota, pindah-pindah negara. Itu namanya big momentum di situ. Dia sudah dapat itu. Pada saat orang mendapatkan big momentum, ya udah kayak tadi arusnya sangat kuat gitu. Arusnya sangat kuat. Hambatan sudah jadi nggak ada hambatan. Pengalaman saya lihat seseorang leader tanda kutip gitu ya. Kalau jaringannya lagi slow down, bonusnya lagi slow down, oke? Tadi leadernya si A si B aktif, sekarang nggak gitu aktif lagi. Dia kena itu, dia juga kena, semangatnya dia turun, gitu ya, energinya turun. Nah pada saat semangatnya turun itu, ada tantangan kecil jadi besar. Jadi dia fokus ke masalahnya. Nanti masalah ini muncul, fokus pada masalahnya. Nah, akhirnya dia merasa bahwa bisnis kok berat ya, kok banyak masalah ya, masalah ini, masalah itu. Nah, dia lebih merasakan masalahnya. Itu mungkin adalah kebalikan dari big momentum. Nah, sementara big momentum itu orang sudah nggak ada itu. Big momentum itu ya mungkin tsunami gitu ya. Wow, energinya tsunami itu kencang gitu kan. Wow gitu. Nah, kalau misalnya tadi nggak dapat big momentum ya mungkin kayak air yang mengalir tuh mandek airnya. Nah, kalau air yang mandek gitu, kita lihat aja lah sungai yang deras air ngalirnya. Itu sungai itu nggak mungkin bau. Coba got gitu. Got ya.
Surabaya ada got nggak gitu ya? Kalau Jakarta ada got yang mandek banyak. Ada Pak, Nah Surabaya itu banyak. bau. Nah itu bau tuh airnya. Kalau kita lihat ke sungai-sungai yang deras gitu airnya ya, apalagi yang jernih airnya, itu nggak bakalan bau air sungainya itu. Demikian juga dalam bisnis kita. Nah, kita mau posisikan kita jadi God atau air sungai yang deras mengalirnya. Nah, itu bisa diciptakan, bener. Percaya dengan saya, bisa diciptakan. Ya, kalau saya bisa ngomong begitu, mungkin orang, Om Gi kamu ngomong itu enak aja karena jaringan kamu sudah besar hari ini. Ira, enggak. Saya pernah jatuh berkali-kali dalam bisnis jaringan. Dari nol loh, dari yang tinggi nol. Tinggi nol. Setahu saya minimum 3 kali yang besar. Saya pernah ngalami. Nol loh. Aileen tahu persis tuh upline-mu. Dari nol. Saya rebuild. Bener-bener rebuild. Salah satu yang pernah kamu dengar juga kan, dulu saya pernah frustrasi banget bangun jaringan tuh jatuh gitu ya, karena company ada tantangan. Saya sudah dapat uang banyak tuh di bisnis jaringan, tapi akhirnya saya kayak betapa tuh disentuh. Yang saya bilang tiap hari saya hanya cabur rumput, tanam-tanam bunga, tanam-tanaman, kemudian dinding itu dicat berulang-ulang, cat itu kayak orang stres. Itu nol loh. Saya berhenti nol, tapi saya bangun kembali lagi dari jaringan dari nol lagi. Pada saat zamannya Ira masuk itu, kita di bisnis yang zamannya Ira bersama-sama kita, itu saya mulai dari nol, itu dari Sentul tuh. Bukan nol lagi, kalau mau dibilang plus, nih, energi saya, semangat saya waktu itu minus. Orang dari income besar mendadak jadi habis nol, itu gimana sih? Punya jaringan besar habis nol itu gimana sih? Kalau nggak energinya itu negatif. Tapi saya rebuild. Makanya saya percaya dengan namanya rebuild. Selama dia masih percaya dengan bisnis ini gitu. Kecuali dia sudah nggak percaya dengan bisnis ini, cobalah lakukan bisnis yang lain. Ada nggak tantangan? Lihat ya sekarang ya Ira gitu. Berapa perusahaan raksasa loh ambruk saat ini. Betul, Pak. Itu sudah raksasa loh. Puluhan tahun mereka bangun loh. Hanya kena virus aja selesai dia. Ambruk. Itu artinya apa? Semua bisnis ada tantangan. Dibandingkan kita, tantangan kita apa? Bisnis jaringan. Menurut saya, hanya energi aja kita lebih banyak. Modal kita adalah semangat dan energi kan. Kita nggak akan mendapatkan modal ratusan juta kan. Miliaran kan. Triliunan nggak ada. Coba pengusaha-pengusaha kelas atas itu pinjam uang bank. Nah sekarang bayangin Ira, sekarang orang bisnis dengan pinjam uang di bank saat ini. Pusing nggak? Pusing banget, Pak. Oke. Saya nggak tahu kamu pernah kerja di kantor atau di perusahaan atau enggak. Mem-PHK-kan karyawan tuh enak nggak? Nggak enak. Dan harus mem-PHK-kan karyawan, misalkan. Nggak enak itu. Jadi poin saya gitu loh, kita nggak membanding-bandingkan juga lah mana lebih baik mana lebih. Poin saya adalah sama aja, di setiap bidang ada tantangannya. Mau kamu bisnis apapun ada tantangannya. Selama masih hidup itu hadapi tantangan. Gitu. Luar biasa Pak Onggi buat waktu dan kesempatannya dan bincang-bincangnya, Sama-sama. benar-benar. Dari ini pun saya dapat energi dan momentum, Pak. Jadi benar-benar namanya momentum itu bisa didapat ketika kita sharing dengan leader ya, leader besar, juga dengan baca buku tadi Pak Onggi katakan, juga hadir di dalam setiap pertemuan. Makanya kenapa FFG selalu mengarahkan kita untuk dapatkan momentum dengan hadir dalam setiap pertemuan. Seperti itu ya Pak Onggi ya. Very true, very true. Dan ini juga sebetulnya membantu saya ya di era pandemi seperti ini agar tetap merasa bersyukur Pak berada di industri network marketing seperti ini, karena di mana yang lain mengalami keterpurukan, tetapi luar biasa dengan industri network marketing FFG ternyata mengalami yang namanya peningkatan di cash flow passive income, dan itu merupakan juga energi dan momentum tadi, jadi mendapatkan energi lagi ya Pak, seperti itu ya Pak. Ya, saya bilang kita bersyukur loh dengan adanya bisnis yang kita bangun. Buat kamu mungkin belasan tahun yang lalu juga sudah kan. Saat ini kita rasakan gitu, ternyata pandemik ini membuka mata orang banyak sih. Pentingnya passive income ya, pentingnya bangun jaringan.
itu kita rasakan di saat ini. Sebagian teman-teman saya juga, wow, benar ya, benar ya. Pada saat kondisi aman, nyaman, orang masih merasa, nah, nggak usah, saya sudah aman kok di sini, saya sudah aman. Nah, sekarang apanya aman gitu? Sekarang ini. Jadi sebenarnya menyiapkan diri, bangun jaringan. Jadi why kenapa Robert Kiyosaki kan bilang orang-orang berhasil itu, orang sukses secara finansial, dia sibuk bangun jaringan. Itu benar. Karena bangun jaringan itu adalah aset. Aset itu kalau sudah ada itu, khususnya jaringannya, aset jaringan adalah manusia gitu. Dibandingkan misalnya kamu kan insinyur ya, dibangun gedung gitu. Kalau kamu minta saya pilih gitu ya, ada satu gedung gitu ya, dan dengan satu seorang leader besar gitu, saya pilih mana? Saya pilih leadernya, serius. Mungkin orang lihat secara kalkulasi uangnya saat ini gitu ya, ya gedungnya lah, gedungnya nilainya sekian ratus miliar misalkan. Ini nilainya nggak kelihatan. Ya, tapi dia lupa bahwa gedung itu adalah satu aset yang mati di situ. Maksudnya aset itu tidak bergerak, ya kan? Manusia itu, seorang Ira misalnya ya, seorang Ira, kalau Ira dapatkan momentum, Ira bisa membangun bisnis itu ke Afrika, Kanada, ke Meksiko, ke seluruh dunia. Dan itu adalah aset yang luar biasa. Bayangin nggak, kalau saya coba dua Ira aja, A, satu Ira yang itu, B, itu melebihi dua gedung. Dua gedung itu ya paling ya, saya dapat ya, sewakan dapat. Tapi stuck di situ. Dan juga saya dapatkan melulu hanya uang saja. Tapi dengan adanya Ira bergerak di bisnis ini, di samping Iranya kaya raya gitu ya, I feel good gitu. Dan tapi juga membantu banyak orang dari berbagai aspek. Kesehatan, ya kan? Perhatikan di bisnis ini orang dapat apa? Menurut saya dapat kesehatan. Pengetahuan tentang COVID-19 sekarang, banyak orang sibuk-sibuk baca-baca artikel apa sih yang bagaimana mempertahankan imun sistem. Padahal kita dari dulu sudah belajar kan, tanpa kita sadar kita udah belajar beberapa tahun tentang imun sistem. Ya nggak? Nah kemudian tentang mindset, tentang time freedom, financial freedom, membangun karakter orang lain, membantu orang lain. Nah itu value-value-nya banyak sekali dibandingkan gedung di situ gitu kan. Nangkap kan? Jadi kamu kalau minta saya pilih dua gedung gitu, ya saya akan pilih dua leader, bukan dua gedung itu. Mungkin sepertinya gak masuk akal buat sebagian orang. Itu kan jelas uangnya kelihatan berapa ratus miliar. Tapi dia lupa bahwa value-nya lebih tinggi manusia. Wow, dahsyat, luar biasa Pak Ongki Hianata. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang Pak Ongki berikan. Sama-sama. Sampai ketemu Pak di acara selanjutnya, sehingga kita bisa bertemu lagi dan corona cepat berlalu ya Pak. Dan Bapak juga tetap sehat selalu, stay safe and healthy, dan yang pasti tetap awet muda Pak. Sampai ketemu Pak Ongki Hianata. Amin. Amin Ira, ya Sam, sampaikan salam untuk keluarga dan kita doakan bersama-sama COVID-19 segera berakhir dan kita ketemu lagi secara fisik ya, satu dengan yang lain di acara-acara Verticell ya, dan maupun DNA Night yang akan datang. Oke, thank you Ira. Thank you Pak Ongki. Thank you. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Perjalanan seseorang ternyata memang mengajarkan banyak hal ya Pak ya, bukan hanya uang aja ya. Kalau mau belajar hidup dan merasakannya dan langsung menyentuh ke hati, pikiran semua, terjun ke dunia MLM. Serius, kalau mau mengerti hidup, terjun ke dunia MLM. Tantangan selalu ada dengan wisdom yang saya pribadi saya dapatin dari bisnis jaringan, terutama bersama Pak Ongki, bersama FMG, itu membuat saya lebih kuat gitu menghadapi tantangan kedepannya kan. Dan yang nggak bisa dikontrol kan sebenarnya kan mainnya tuh kadang-kadang bermain gitu ya Pak. Ya, seandainya kita nggak di industri ini, di era saat ini, mungkin saya sama kamu saat ini juga setengah stres, di tengah-tengah stres yang luar biasa.